Garuda menjala bangku. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB telah merilis 30 nama yang akan dibawanya ke Euro 2024. Dari 30 nama yang terlihat tidak ada nama Kevin Dix dan juga Miss Hilgers. Dan fakta tersebut langsung menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola tanah air. Pada Jumat 17 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, KNVB telah mengumumkan 30 nama seperti Frankie de Jong, Virgil van Dijk, hingga pemain keturunan Indonesia yakni Tiani Reinders. Kendati demikian, pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Kevin Dix dan juga Miss Hilgers tidak ada dalam daftar 30 pemain tersebut. Padahal Kevin Dix dan juga Miss Hilgers tengah berjuang untuk merebut tempat di tim berjuluk The Oranye tersebut. Alasan itu pula yang membuat Kevin Dix dan juga Miss Hilgers sejauh ini belum mau menerima ajakan PSSI untuk dinaturalisasi dan juga membela timnas Indonesia. Kevin Dix sendiri sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk membela timnas Belanda U19, U20 hingga U21. Namun pemain FC Copenhagen tersebut masih belum dipercaya untuk masuk ke tim senior. Hilgers juga pernah sekali membela timnas Belanda U21. Namun sejauh ini pemain 20 FC itu belum juga naik ke tim senior. Lantas melihat kondisi itu semua, akankah Kevin Dix dan juga Miss Hilgers beralih untuk membela timnas Indonesia? Kemungkinan itu akan ada jika Miss Hilgers dan juga Kevin Dix merasa putus asa untuk menembus skuad timnas Belanda. Pilihan membela timnas Indonesia pun menjadi opsi terbaik. Sudah banyak pemain keturunan Belanda Indonesia yang membela Garuda. Sebut saja seperti Justin Hapner, Iver Jenner, dan juga masih banyak lagi. Sintayong mencoret 11 pemain yang dipanggil melawan Vietnam jelang timnas Indonesia menghadapi Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 16 Mei 2024 STY mengumumkan 22 nama yang dipersiapkan untuk menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan juga Filipina pada tanggal 11 Juni 2024, yakni di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari nama-nama tersebut banyak personel langganan skuad Garuda yang tidak disertakan oleh pelatih 54 tahun tersebut. Setidaknya ada 11 pemain yang dibawa melawan Vietnam tapi tak disertakan untuk laga kontra Irak dan juga Filipina. Mereka ialah Sahrul Trisna, Muhammad Riyandi, Nadeo Argawinata, Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, dan juga Witan Sulaiman. Kemudian ada Rahmat Irianto, Arhan Fikri, Mark Locke, Ramadan Sananta, dan juga Hoki Ceraika. Ya, ada alasan kuat kenapa nama-nama tersebut tidak dibawa, di luar Witan Sulaiman yang tengah melakoni ibadah haji. Ambil contoh Nadeo Argawinata yang kalah saing dengan Hernando Ari dan juga Muhammad Adi Satrio. Posisi Nadeo semakin terjepit setelah dalam waktu dekat kiper FC Dallas yakni Martin Paes ikut bergabung dengan timnas Indonesia. Begitu juga dengan Wahyu Prasetyo di lini belakang. Bek PSIS Semarang itu kalah saing dengan Ceitsis, Rizky Ridho, Justin Hapner, Yordi Ahmad dan juga Muhammad Ferrari. Bahkan saking ketatnya persaingan di lini belakang, Elkan Bagot tak disertakan melawan Irak dan juga Filipina. Sekarang satu harapannya pemain-pemain yang dipanggil melawan Irak dan juga Filipina dapat memberikan performa optimal bagi timnas Indonesia. Pelatih Sintayong tak memasukkan nama Martin Paes ke dalam 22 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan menanggapi hal tersebut, Martin Paes pun buka suara. Ya, Martin Paes tidak masuk dalam 22 nama yang baru saja dirilis oleh PSSI pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Padahal pecinta sepak bola tanah air sudah menantikan aksi Martin Paes usai kiper FC Dallas tersebut telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Paes sendiri sejatinya kecewa karena belum bisa membela timnas Indonesia. Dalam sebuah postingan stories berlangganan Martin Paes, ia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar segera memperkuat skuad Garuda. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatnya, ujar Martin Paes di Instagram Stories eksklusif berlangganan Jumat 17 Mei 2024. Perlu diketahui memang Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan masalahnya pun bukan dalam proses perpindahan federasi dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI. Meski PSSI tak memberitahukan secara pasti apa proses yang harus dilewati oleh Martin Paes untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, kemungkinan besar itu adalah Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Ya, sebelumnya ada aturan FIFA yang sempat menghambat proses naturalisasi Martin Paes.
Kita beralih ke Venice, Italia, yakni klub Italia Venezia FC mengizinkan bek andalannya Ceitsis untuk membela timnas Indonesia yang bakal menjalani 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Venezia FC bahkan mendukung Ceitsis dan juga mendoakan pemainnya tersebut meraih hasil terbaik bersama skuad Garuda. Bek Venezia FC Ceitsis telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk babak penyisian kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Venezia FC sumber laman resmi klub Jumat 17 Mei 2024. Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan menghadapi Filipina pada 11 Juni. Kedua pertandingan akan dimainkan di kandang sendiri di ibu kota Jakarta. Semoga berhasil, Jay, sambung pernyataan resmi tersebut. Sementara itu, Ceitsis telah menjalani debut saat timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di SUGPK Jakarta pada tanggal 21 Maret 2024. Kemudian ia sukses menyumbangkan 1 gol saat mengalahkan The Golden Star Warriors atau julukan timnas Vietnam dengan skor 3-0 di Maiding National Stadium 26 Maret 2024. Sementara sebelum menjamu Irak dan juga Filipina, timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Madia Minggu 2 Juni 2024 mendatang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memilih 22 pemain untuk menghadapi Irak dan juga Filipina. Tetapi nama Elkan Bagot tak masuk dalam daftar tersebut. Dari media sosial timnas Indonesia hingga Instagram pelatih Sintayong pun ramai dihampiri oleh netizen. Netizen kompak menanyakan kepada Sintayong terkait Elkan Bagot tak masuk dalam panggilannya. Hal ini karena sebagian besar netizen terkejut pemain andalan timnas itu tak dipanggil. Padahal saat agenda timnas Indonesia, Bagot tak pernah absen membela timnas Indonesia kecuali saat cedera. Dan keputusan Sintayong ini membuat netizen bertanya-tanya. Elkan gimana? Tanya seorang netizen sumber Instagram pribadi Sintayong. Di mana Elkan coach? Tulis netizen yang lain. Sementara itu banyak netizen yang tak hanya menanyakan soal Elkan Bagot saja. Namun tak sedikit juga yang meminta Sintayong untuk menyelamatkan karir Elkan Bagot seperti pemain timnas Indonesia lainnya. Situasi ini juga membuat netizen berharap Sintayong tak baper atau bawa perasaan terkait Bagot sebelumnya yang tak bisa bergabung ke timnas U23 Indonesia. Banyak netizen yang menilai bahwa Bagot merupakan bek yang bagus dan juga masih layak untuk membela tim merah putih. Untuk itu banyak yang berharap Sintayong bisa memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai Elkan Bagot yang sempat tak merespon panggilan timnas U23 Indonesia saat playoff perebutan tiket Olimpiade 2024 lawan Guinea. Hal ini dikatakan oleh Erick Thohir saat tampil di program Rossi di Kompas TV pada Kamis 16 Mei 2024 bersama Rosiana Silalahi. Erick Thohir menjelaskan bila memang sulit untuk memanggil pemain dari klub luar negeri jika sebuah turnamen bukan agenda FIFA. Saya tidak bisa menghakimi seperti itu, ucap Erick Thohir. Hal ini terkait dengan kalau Elkan Bagot dianggap tidak nasionalis. Erick Thohir juga mengkonfirmasi bila Elkan Bagot tak dilepas oleh klubnya. Sedangkan soal tuduhan netizen, Erick Thohir yakin masih ada jiwa nasionalisme di dalam hati anak-anak timnas Indonesia termasuk Elkan Bagot. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, kata Erick Thohir. Tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komen karena itu hak pribadinya. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok, tambah Erick Thohir. Absennya Elkan Bagot cukup dipertanyakan karena pemain Ipswich Town tersebut tidak dalam cedera. Ada kabar yang menyebutkan bahwa tidak adanya Elkan Bagot merupakan bentuk kekecewaan dari Sintayong kepada pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut. Pasalnya beberapa waktu yang lalu Elkan Bagot tidak membalas respon dari PSSI terkait pemanggilannya ke timnas U23 Indonesia untuk melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 di INF Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024. Sintayong sempat sedikit kesal dengan sikap Elkan Bagot. Padahal pelatih asal Korea Selatan tersebut membutuhkan pemain berkualitas di lini belakang setelah Rizky Ridho dan juga Justin Hubner absen. Sementara itu, anggota Exco PSSI Sumarji tidak membenarkan dicoretnya Elkan Bagot karena sikapnya. Sumarji mengatakan bahwa ada saja kemungkinan Elkan Bagot masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Irak dan juga Filipina. Tidak adanya beberapa nama yang selama ini menjadi langganan timnas Indonesia karena kebutuhan tim pada masing-masing posisi sudah disesuaikan. Dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, hal yang sama juga berlaku untuk Martin Paes. Kiper FC Dallas itu sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi. Meskipun begitu, Martin Paes masih belum bisa membela timnas Indonesia.
Hal tersebut dikarenakan adanya dokumen perpindahan Federasi Belanda ke PSSI yang saat ini sedang dibereskan, atau mungkin masih adanya masalah di pengadilan arbitrase olahraga. Di samping itu, Sintayong juga cukup janggal hanya memanggil dua pemain di posisi kiper yakni Hernando Ari dan juga Adi Satrio. Dan mungkin saja sisa satu slot nantinya diperuntukkan untuk Martin Paes apabila proses perpindahan federasinya sudah selesai. Intinya saya akan jelaskan pemanggilan yang ada saat sekarang menyesuaikan kebutuhan tim dan dimungkinkan nanti sebelum kick-off akan ada perubahan nama dari 22 saat sekarang, kata Sumarji. Sintayong mengagendakan satu pertandingan uji coba timnas Indonesia sebelum menghadapi Irak dan juga Filipina, dan laga uji coba itu adalah menghadapi Tanzania. Pertandingan Indonesia versus Tanzania rencananya akan digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada 2 Juni pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tanzania adalah negara yang tergabung dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika. Saat ini timnas Tanzania ditangani oleh pelatih caretaker yaitu Hamed Sulaiman yang juga berasal dari negara tersebut. Di ranking FIFA saat ini Tanzania menempati peringkat ke-119 dunia. Tanzania memiliki beberapa pemain andalan di tim nasional dan salah satunya adalah Mbwana Samatta yang kini menjabat sebagai kapten. Samatta kini bermain di klub Yunani yakni PAOK. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu kini menempati peringkat kedua daftar top skor sepanjang masa timnas Tanzania dengan torehan 22 gol dari 75 penampilan bersama tim nasional. Sebelumnya, Samatta pernah bermain di Liga Inggris bersama Aston Villa. Samatta juga pernah menjadi top skor Liga Champion Afrika 2015 dan juga Liga Belgia pada tahun 2018-2019. Selain itu, Tanzania juga memiliki pemain sayap yang bermain untuk Shakhtar Donetsk, yakni Novatus Mirosi. Ya, Mirosi sejauh ini telah mencatatkan 18 caps dan juga 2 gol untuk Tanzania. Kemudian, Tanzania juga memiliki penyerang langganan timnas yaitu Simon Msuva yang sudah menorehkan 88 caps dengan torehan 21 gol. Lalu soal rapor tim, Tanzania sedang tak dalam performa yang stabil akhir-akhir ini. Tanzania menelan 2 kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk kalah dari Sudan 1-2 pada Rabu 15 Mei. Sebelumnya timnas Indonesia pernah beruji coba melawan Tanzania di Stadion Siliwangi, Bandung pada tahun 1997. Saat itu timnas Indonesia menang 3-1 atas Tanzania, berkat 2 gol Kurniawan Dwi Yulianto dan juga 1 gol dari Fakhri Husaini. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.